Kami mau belajar percaya patuh kepada Engkau. Hanya Engkau yang menjadi sumber jawaban. Hanya Engkau yang menjadi jalan keluar atas setiap persoalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami duduk diam, mengarahkan telinga, hati, pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang terlewatkan ya Bapa. Biar firman-Mu ini meresap tinggal dan berbicara kepada kami lepas pribadi. Dan hamba-Mu tidak lebih dari satu orang pun, jemaat Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang campur tangan. Supaya firman yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada hati Tuhan saja. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Hari ini dingin, enaknya tidur. Kalau bukan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu cinta Tuhan, nggak mungkin ada di sini. Karena itu berikan salam terbaik. Aku senang melihatmu ada di sini. Kita berikan salam samping kiri dan kanan kita. Baik, puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, adalah gereja yang selaras dengan hati Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang selaras dengan hati Tuhan, yaitu kita harus menerima visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu akan menjadi arahan di dalam hidup kita. Visi dari Tuhan itu semacam kompas akan menuntun hidup kita kepada apa yang Tuhan tetapkan. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi gereja yang selaras dengan hati Tuhan. Bagaimana? PPT-nya bisa ditampilkan? Apa arti selaras Bapak Ibu? Selaras itu artinya harmoni, ya, kata lainnya itu seritme, satu frekuensi. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu tadi bawa kendaraan ke sini, kalau rodanya itu nggak sejalan, nggak seharmoni, mungkin udah nyunsep gitu ya. Udah ke IGD, tapi karena rodanya selaras bisa nyampe di sini dengan baik. Tadi pemain musik kita dan tim POW kita memainkan musik itu seritme, senada, dan kita bisa bernyanyi, bahkan kita kepingin berjoget gitu ya. Nah, tubuh Kristus juga begitu. Kalau tubuh Kristus, gereja Tuhan seritme, gereja Tuhan seritme, orang kepingin gabung dengan kita. Orang kepingin menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita menjadi gereja yang selaras dengan hati Tuhan. Kita baca Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-22. Saya baca 25, Bapak Ibu baca ayat yang ke-26. Saya baca ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
34 bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah kesusahan sehari. Amin. Puji Tuhan. Hati yang selaras dengan hati Tuhan. Hati yang bagaimana yang membuat kita jauh dari hati Tuhan. Hati itu adalah hati yang membuat kita jauh dari hati Tuhan, Bapak Ibu, adalah hati yang khawatir. Tadi ada kata, jangan diulang ya, janganlah kamu khawatir. Nah, kekhawatiran inilah yang sering membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini ikut kelas sekolah minggu, Raja Ahaz itu khawatir dia kalah. Tapi kalau mau percaya kepada janji Tuhan, butuh proses. Begitu banyak tantangan. Akhirnya dia bersandar kepada manusia. Dia berharap kepada Asyur, tetapi pada akhirnya Asyur itu yang menghukum dia. Nah, kekhawatiran membuat kita tidak melihat jalan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, iblis akan menaruh iri, dengki. Iblis akan menaruh segala yang jahat di dalam hati yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, hari ini kita melihat begitu banyak ketidakadilan di sosmed. Ya, bagaimana seorang anak wartawan di Tanah Karo tidak mendapatkan keadilan. Anaknya, orang tuanya, adik-adiknya dibantai. Bagaimana di daerah-daerah ya terjadi penebangan hutan, bagaimana di beberapa negara terjadi peperangan. Ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Gimana masa depan anak-anakku? Bagaimana masa depan kami? Iblis berusaha membawa setiap kita masuk ke zona kekhawatiran, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih parahnya Bapak Ibu, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual menakut-nakuti. Ayo, ini di sana udah terjadi begini. Kalian harus siap di tas kalian air minum, alat-alat yang urgent gitu ya. Membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Semua pengajaran, semua hal-hal yang mencoba menarik kita kepada kekhawatiran, sebenarnya itu adalah pekerjaan iblis. Jadi usaha iblis, pekerjaan iblis hari-hari ini Bapak Ibu, menarik kita. Iblis berjuang menyeret kita kepada perasaan khawatir. Karena itu khawatir sebagai tanda apa tadi dikatakan? Tanda kita kurang percaya pada Tuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita menaruh hidup kita, menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang sementara. Kepada dompet kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada perusahaan kita, kepada pekerjaan kita. Ya. Kita menaruh kepercayaan bahkan kepada perbuatan kita, kepada usaha kita. Semuanya itu sifatnya rapuh. Semuanya itu sifatnya sementara. Makanya waktu kita menyandarkan hidup kita kepada sesuatu yang rapuh, kita akan goyah. Kita akan penuh dengan keraguan. Ya. Nah, itu yang iblis mau, supaya kita ragu akan masa depan kita. Ragu akan Tuhan kita. Ragu akan janji Tuhan kita, ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita sering digerakkan oleh rasa khawatir kita. Kita sering digerakkan, kenapa kamu ini bekerja begitu keras sampai lembur-lembur? Khawatir Pak, anak saya nggak sekolah. Kenapa kamu, bahkan waktu kita berbuat baik juga begitu Pak. Kenapa kamu berbuat baik? Nanti kalau saya nggak berbuat baik, khawatir dia menganggap orang Kristen itu pelit, orang Kristen itu jahat gitu ya. Kita sering melakukan segala sesuatu berangkat dari rasa khawatir kita. Di dalam Alkitab kita ada beberapa tokoh yang melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, apalagi yang jahat ya. Mereka berangkat dari rasa khawatir. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Marta ketika Yesus datang ke rumahnya?
Ia rajin, ia masak yang enak, ia sibuk di dapur. Tetapi ia mengerjakan itu bukan karena apa? Sesuatu yang Tuhan kehendaki, tapi berangkat dari rasa khawatirnya dia. Ketika Marta sibuk dengan berangkat dari rasa khawatirnya, apa yang terjadi? Ia komplain, ia menuntut Maria. Makanya Tuhan Yesus menegur, Marta, Marta, kamu terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang membuatmu khawatir, gitu ya. Begitu juga dengan Saul. Saul itu sudah menjadi raja, Daud itu menjadi saingan. Dia khawatir posisinya digantikan oleh Daud. Padahal Daud itu begitu baik sama Saul. Kalau Daud lagi ngeplay, ada roh jahat yang menghampiri dia, Daud main musik, roh jahatnya lari daripada Saul. Begitu hebat, begitu baik Daud menolong Saul. Tetapi tega-teganya Saul melemparkan lembing, mencoba membunuh Daud, saudara. Kenapa? Karena Saul digerakkan oleh kekhawatirannya. Karena khawatir seorang murid Yesus yang sudah menerima pengajaran, yang sudah menerima begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi tega-teganya Yudas menjual Yesus karena khawatir kekurangan duit. Begitu juga dengan Petrus, khawatir dia juga akhirnya ditangkap, akhirnya dia berbohong. Begitu juga dengan Yusuf, saudara-saudaranya rela, tega menjual adiknya sendiri. Karena apa? Kekhawatiran yang menguasai mereka. Begitu juga dengan zaman Babel, mereka membangun menara. Khawatir mereka nggak diingat, khawatir nama mereka tidak diakui. Mereka membangun, kerja keras tinggi-tinggi untuk membangun menara. Tapi akhirnya berakhir kepada kekacauan. Saudara lihat, orang yang digerakkan oleh kekhawatiran selalu berakhir sesuatu yang menyedihkan. Kita, meskipun kita baik, meskipun kita melayani, kalau berangkat dari rasa khawatir kita, sebenarnya kita nggak pernah melakukannya untuk Tuhan. Kalau zaman dulu orang minta kekayaan, minta harta banyak, sukses ke gunung kawi. Tapi sekarang kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Sebenarnya tidak ada bedanya. Bedanya hanya tujuannya. Bedanya hanya alatnya. Tuhan itu tetap menjadi alat bagi kita untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Hati kita akan menjadi goyah ketika Tuhan itu hanya menjadi alat buat kita. Hati kita akan menjadi hancur, kecewa. Seperti Raja Asyur. Dia dikecewakan dengan apa yang dia andalkan. Seperti Yudas, seperti Marta, seperti saudara Ruben dan saudara-saudaranya, saudara. Mereka semua justru jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kekhawatiran itu jelas Bapak Ibu dipakai iblis untuk membawa kita kepada segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Karena itu di ayat yang ke-27 dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta daripada jalan hidupmu? Jadi kekhawatiran itu tidak pernah memberikan faedah di dalam hidup kita. Tidak pernah membawa kita mengalami pertumbuhan iman. Maka Tuhan Yesus bilang waktu dia memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Seorang penabur yang menabur benih. Benih yang ditabur di semak duri. Orang yang khawatir itu diibaratkan seperti benih yang ditabur di semak berduri. Apa dikatakan Bapak Ibu? Orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, untuk kita apa Bapak Ibu? Jangan kamu khawatir. Tuhan mau kita menggenapi rencananya. Tuhan mau kita menang atas jerat iblis.
Karena Bapak Ibu, khawatir itu adalah bukti kita ragu akan kedaulatan Allah yang memelihara kita. Maka kekhawatiran hanya bisa hilang saat kita percaya kepada kedaulatan Allah yang memelihara kita. Apa kedaulatan Allah? Inilah Tuhan kita itu kreatif ya. Dia membawa kita untuk melihat burung-burung, memandang burung-burung di langit. Burung di langit itu tidak pernah menuai, dia tidak pernah menabur, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Tuhan juga mau kita melihat bunga bakung. Bunga bakung itu tidak pernah memintal, dia tidak pernah bisa menjahit. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bunga bakung tidak seindah pakaian Raja Salomo. Hari ini seger, besok udah layu. Tapi Tuhan begitu menghiasi bunga bakung. Apa maknanya Bapak Ibu? Tuhan mau kita menyadari kita lebih dari burung-burung di langit. Kita lebih daripada bunga bakung di padang. Tuhan Yesus tidak pernah mati untuk burung-burung di langit. Tuhan Yesus tidak pernah mati untuk bunga bakung, tetapi Ia mati untuk saudara dan saya. Amin. Artinya saudara dan saya begitu berharga. Saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam Lukas dikatakan Bapak Ibu bahwa di dalam Lukas, burung pipit, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan saudara, rambut di kepalamu pun ya terhitung semuanya. Pak John Pak pernah hitung rambut di kepala Pak? Pak Togu pernah hitung rambut di kepala Pak meskipun udah habis? Sesikit-sikitnya rambut, orang tidak pernah menghitung rambut di kepalanya. Pasti semua Bapak Ibu sayang kepada anak-anak Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu menghitung rambut di kepala anak-anak kita? Nggak pernah. Tapi Tuhan menghitungnya buat kita. Karena apa? Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku. Ia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Rambut di kepala kita pun Tuhan hitung. Apalagi soal hal-hal yang tidak lebih besar dari itu saudara. Dia menghitung kita. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara tentang burung-burung di langit, ketika Tuhan berbicara tentang bunga bakung di padang, ketika Tuhan berbicara tentang burung pipit, Dia berbicara tentang rambut kita. Dia mau kita memandang kepada salib Yesus Kristus. Karena di atas salib itu Ia menyelesaikan segala persoalan kita. Di salib itu Dia telah membayar lunas segala hutang-hutang dosa kita. Di salib itu Dia telah menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Ia kaya mau menjadi miskin. Ia mulia mau menjadi hina, supaya kita yang hina dan miskin beroleh kekayaan dan kemuliaan. Anak yang paling disayanginya Dia serahkan untuk menebus kita. Anak itu adalah segalanya buat Bapa, tapi segalanya Dia berikan buat kita yang sering melupakan Dia, yang sering melukai hatinya, yang sering sekali teledor. Tapi karena kasih-Nya, Ia menganugerahkannya kepada kita. Apa yang kita takutkan? Kalau yang terbaik dan yang teramat sangat baik Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, apa yang akan Tuhan tidak anugerahkan? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita percaya?
Maukah kita memilih hati kita menyandarkan diri kita bukan kepada sesuatu yang fana, bukan kepada sesuatu yang sementara, tapi kepada apa yang kekal, yaitu apa yang Tuhan Yesus anugerahkan, apa yang Bapa anugerahkan lewat anaknya Yesus Kristus. Karena kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Dia, segala sesuatu, kalau hidup kita dari Dia, Dia yang memanggil kita. Minggu yang lalu kita belajar Bapak Ibu, Dia juga akan menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi kita bergerak bukan lagi berdasarkan kekhawatiran kita, bukan dari rasa khawatir kita mengerjakan yang baik, beribadah hari ini, bukan lagi berangkat dari rasa khawatir kita, tetapi berangkat dari apa yang kita percayai, yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, hati kita akan menjadi selaras dengan hati Tuhan. Hati kita selaras dengan hati Tuhan ketika kita percaya pribadi yang berdaulat memelihara hidup kita. Mungkin tadi Alkitab mengajak kita pandanglah burung, tapi sebenarnya Tuhan mau bilang pandanglah kepada pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Pandanglah kepada Yesus yang datang kepada kita manusia berdosa. Pandanglah kepada Yesus yang kaya mau menjadi miskin, yang mulia mau menjadi hina. Pandang itu Bapak Ibu, betapa kita berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita hari ini punya dua pilihan Bapak Ibu, bagaimana kita mau mengisi cerita hidup kita? Karena cerita hidup kita akan menentukan identitas kita. Identitas kita akan menunjukkan apa yang kita buat. Yudas mengisi cerita hidupnya dengan kekhawatiran. Akhirnya Bapak Ibu, Yudas menjadi pengkhianat. Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Dan sesuatu hal yang terjadi akan berubah ketika kita mengisi hidup kita dengan memandang kepada karya salib Yesus Kristus. Kebenaran akan apa yang Yesus anugerahkan kepada kita, bahwa Dia yang benar mau menanggung dosa kita, dan kita yang berdosa menerima kebenaran Tuhan. Ketika kita mengisi cerita hidup kita, kita memegang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka Yudas tidak akan menggerogoti hidup kita. Maka Petrus tidak akan yang menyangkal tidak akan menggerogoti hati kita. Maka Marta tidak akan menggerogoti hati kita. Karena kita diubah oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Maka saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka yang menggerakkan hati kita bukan lagi rasa khawatir, melainkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ayat yang ke-33 dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Amin. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang akan membawa kita kepada rencana Allah. Ya. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah. Apa yang Tuhan tidak akan limpahkan buat kita. Kemarin ketika berkunjung ke rumah Ibu Selen, dia berkata, Pak Pendeta, kemarin saya nggak bisa tidur Pak. Kenapa Bu? Orang di sebelah saya tidurnya ngorok, udah mau tidur, kok, aduh saya nggak bisa tidur Pak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa tidur Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku bisa tidur. Tiba-tiba jam 2 pagi, suster bilang, Bu, kamar kelas 3 sudah kosong, Ibu kita pindahin ya ke kelas 3. Pak, saya bersyukur, hal kecil pun Tuhan jawab doa saya. Jadi itu menjadi penguatan buat Bu Silayan. Lihat Bapak Ibu, hal sekecil apapun Tuhan perhatikan di dalam hidup kita. Hal yang manusia nggak pikirkan, Tuhan pikirkan. Mungkin kadang-kadang kita juga nggak pernah doakan, tapi Tuhan menyediakannya. Lupa mendoakan karena terlalu fokus mendoakan orang lain. Kita sering lupa mendoakan diri sendiri. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan perhatikan.
Minggu yang lalu saya bersaksi bagaimana Tuhan menuntun saya melayani di Tanah Karo. Nggak ada yang mengutus, tidak kenal orang, berangkat dengan iman. Bisa-bisanya ketemu dengan satu keluarga, langsung satu keluarga itu dia bilang, "Bapak tinggal saja di rumah saya." Bisa-bisanya saya dapat pekerjaan yang memfasilitasi saya bisa keliling Tanah Karo tanpa punya kendaraan, saudara. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, gak mungkin. Karena Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia berdaulat menyediakan. Karena itu Tuhan mau kita menjadi selaras dengan Dia. Tuhan mau kita menjadi gereja yang selaras dengan hati Tuhan. Seperti musik tadi, kita kepingin nyanyi seperti orang yang menari kompak, ya. Kita kepingin ikut joget seperti orang main bola yang kompak. Kita kepingin terus menonton. Demikian Tuhan mau menjadikan kita selaras. Tanpa selaras dengan hati Tuhan, kita gak mungkin menggenapi rencana Tuhan. Tuhan mau kita menjadi gereja yang selaras dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Tuhan akan bekerja ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini janji Tuhan, semua akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Tuhan akan menambahkan segala yang kita perlukan. Kalau kita mengutamakan segala yang kita perlukan, kembali kekhawatiran yang menggerakkan kita. Tapi kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, berarti apa? Kita berangkat dari rasa percaya. Aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, bukan karena kita berangkat dari rasa khawatir, tapi aku percaya aku sudah menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidupku, karena aku terus mau berbuat baik. Waktu saudara beribadah kepada Tuhan, aku tahu Tuhan sudah menanggung kutuk dosa dan pelanggaranku, karena itu aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku tahu apa yang kujalani ini berasal dari Tuhan, jelas tuntunan Tuhan. Memang ada banyak tantangan, tetapi kalau ini dari Tuhan, pembelaanku dari Tuhan, peneguhanku dari Tuhan, Dia yang akan bekerja. Sehingga kita menjadi orang yang berangkat dari bukan berangkat dari rasa khawatir, tapi berangkat dari hati yang percaya, hati yang pasrah, hati yang tenang. Dalam kedaulatan Tuhan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya karena janji yang memelihara kita bukan uang, bukan situasi, bukan keadaan. Sehingga uang hanya selalu akan menjadi sarana dalam hidup kita. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya karena pengorbanan yang menjadikan kita berharga. Memberi sehingga kita menjadi orang yang memberi penghargaan, memberi penghormatan yang tulus kepada Tuhan dan kepada manusia. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya karena kebaikan Tuhan yang mengampuni kita, menyelamatkan kita, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, sehingga kita pun dimampukan berbelas kasihan kepada setiap orang. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya karena kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya telah jadikan kita sebagai anaknya, sehingga kita hanya bermegah karena salib Yesus Kristus. Karena itu marilah kita memiliki hati yang sama dengan hati Tuhan. Mari kita biarkan Roh Kudus saat ini berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita melihat hidup kita, apakah selama ini kita melakukan segala sesuatu berangkat dari iman, percaya akan apa yang Tuhan sediakan, atau kita berangkat dari rasa khawatir. Mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini, pelayanan, pekerjaan, Tuhan mau kita tinggal di dalam Yesus. Tuhan mau kita melakukannya bukan lagi dengan berangkat dari rasa khawatir. Karena itu sering sekali dipakai iblis untuk mengobrak-abrik hati kita, untuk membuat kita kehilangan fokus.
membuat kita kehilangan arah, justru jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan ingin kita berkemenangan. Sehingga biarlah mulai hari ini kita melakukan pelayanan, melakukan semua yang baik, berangkat dari apa yang Yesus sudah kerjakan, berdasarkan kasih dan pengorbanannya, iman yang berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Sehingga akan menaikkan pujian untuk kita merespon firman. Bapak Ibu, mari terus biarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Dengar Dia. Biarkan kebenarannya menuntun kita. Menang atas kekhawatiran, menang atas ketidakpercayaan, menang atas kekurang percayaan kita. Biar di tahun 2026 kita berangkat dari rasa syukur akan pengorbanannya di atas kayu salib. Berangkat dari apa yang Dia tunjukkan kepada kita di atas kayu salib, bahwa kita lebih berharga, kita jauh lebih berharga dari burung-burung di langit, dari bunga-bunga di padang. Sehingga hidup kita selaras dengan hati Tuhan. Amin.